Saka, obrolan santai Skansa Prasta. Nah, kali ini di podcast kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang spesial, yaitu Pak Mahmud selaku budayawan di Pracimantoro. Selamat siang Pak Mahmud. Selamat siang. Selamat siang. Mas Sandy. Iya, kita udah lama nggak ketemu, nggak bisa ngobrol bareng-bareng gini ya. Kabarnya gimana Pak? Bagus, baik. Alhamdulillah. Terus selama pandemi nih kegiatannya apa aja nih di rumah? Kegiatan di rumah ya masih seputar budaya. Budaya gitu ya, kayak ngelatih. Iya. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu nih Pak, riwayat pendidikannya Pak Mahmud tuh gimana sih? Dari dulu sampai sekarang tuh apa dari SD udah berkecimpung di dunia seni atau mulainya dari kapan gitu, bisa diceritakan? Kalau masalah riwayat pendidikan itu sebenarnya kurang nyambung dengan apa yang saat ini saya geluti. Mungkin seni itu mengalir dari jiwa, karena sejak kecil saya itu sudah suka sama seni, aliran seni tradisi atau seni klasik dari khususnya Jawa ya, Jawa Surakarta atau Jawa Yogyakarta. Kalau riwayat pendidikan saya itu kuliah sastra Jawa. SMK juga bukan di SMK seni, malah di SMA biasa. Tapi waktu saya kuliah itu sudah terjun di dunia entertain, tapi entertain lokal. Entertain yang berkecimpung di kesenian tradisional Jawa seperti wayang, terus pagelaran teater tradisional seperti toprak, langendrian, tari, wayang wong dan yang lain sebagainya. Kalau terbiasa dari seni itu dari kapan? Saya SMP itu sudah tanggapan. SMP itu sudah mulai terjun di kalangan seniman. Sampai kelas 3 itu sudah mengenal karawitan. Terus mulai terjun di dunia seniman. Jatuh bangun karena orang tua tidak menghendaki. Enggak menghendaki buat jadi seniman. Karena pandangan orang tua itu seniman itu enggak berpenghasilan lah. Terus seniman itu kehidupannya enggak jelas lah. Banyak persepsi sih orang tua. Iya. Tapi dalam diri saya tuh yakin kalau dari seni saya bisa hidup, dan akhirnya image saya sugesti saya itu mendorong saya bisa sekolah sampai kuliah selesai itu dari seni. Iya. Jadi penghasilan dari seni bisa buat Pak Mahmud sekolah. Iya. Gitu ya. Sampai saya dulu pernah terharu, sering naik pesawat kalau ada job di luar Jawa, ke Sumatera, ke Lombok, ke Kalimantan, ke Jakarta, itu sering naik pesawat, padahal kan saya cuma orang desa. Iya. Itu misi budaya juga. Dari situ saya merasa bangga bahwa sugesti dulu yang saya bisa sukses di dunia seniman terjawab. Gitu Mas. Gitu ya, tadi Pak Mahmud bilang kalau dari seni ini bisa keluar-luar. Yang paling jauh nih Pak, kemana aja? Ya cuma lingkup Indonesia Mas. Oh, masih pernah keluar negeri juga. Masih di Indonesia ya? Iya, masih. Iya. Terus contoh kegiatan di luar itu apa aja? Mau tahu, mungkin teman-teman sobat Skansa Prasta ini mau tahu Pak Mahmud ke Jakarta, ke Lombok, ke Bali mungkin itu mau acaranya itu apa aja? Ya masih seputar seni, mungkin pagelaran wayang kulit. Saya bukan dalang ya, kalau di luar kota mungkin saya sebagai karawitan, pengrawit, terus ngiringi tari, terus main ketoprak dan pokoknya seputar kesenian tradisional Jawa. Gitu. Terus sekarang ini Pak Mahmud kontribusinya nih di bidang seni itu lagi sibuk apa gitu? Lagi sibuk ngapain aja di dunia seni? Karena saya saat ini masuk di ranah pendidikan ya, sebagai tenaga pendidik dan pendidikan di sekolah, kontribusi saya
mungkin terbagi. Satu, berproses dalam pendidikan melalui ekstrakurikuler, melalui pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah, dan juga memasukkan materi seni itu dalam pembelajaran itu di ranah pendidikan. Kalau di luar pendidikan masih kalau dapat job, seperti kemarin saya baru pulang tadi malam 2:30 sampai di rumah dari Bekasi. Dari Bekasi. Misi apa itu Pak, kalau boleh tahu? Cuma pernikahan sebagai MC. Oh, MC atau Kambiworo. Itu di kota-kota sering membutuhkan cari dari sini. Itu Mas. Itu aja. Corona mungkin untuk kegiatan kesenian agak terhalang, tapi masih ada. Yang penting masih ada. Alhamdulillah, ya. Terus sekarang ini kan kayak pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Jawa Tengah sendiri ya, tuh udah mulai kayak, bukan kita nggak mau belajar tentang kebudayaan luar negeri ya, tapi udah mulai keracunan gimana ya ngomongnya, keracunan budaya luar, misalnya K-pop gitu-gitu. Gimana sih agar pemuda itu cinta dengan budaya lokal? Mungkin ada saran dari keadaan seperti ini itu dulu sudah pernah diramalkan oleh para pujangga ya Mas. Besok bakal ketekan zaman edan. Jadi gini, globalisasi yang membuat peradaban atau generasi sekarang sudah tidak mengenal dengan tradisi itu, mungkin sudah sampai di zaman yang dinamakan zaman edan itu, meninggalkan adat ketimuran atau adat sebagai identitas orang Jawa yang saklek dengan tata krama dan yang lain sebagainya, kemudian dicampur dengan pengaruh globalisasi. Itu manusiawi. Bahkan bukan cuma momok dari orang Jawa saja, seluruh pemuda Nusantara ataupun di luar negeri sudah sama kasusnya seperti ini. Tapi orang Jawa juga pernah memberi pesan seperti ini, Mas. Sak bejo bejane wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Sejauh apapun kita hanyut dalam sebuah peradaban, tapi kita tetap harus kembali pada jati diri yang sesungguhnya, bahwa kita orang Jawa. Caranya, tadi kan tanya caranya untuk menarik perhatian. Mulat sari rohang rosolani, rumangsa melu handar beni, wajib melu nganggo ngepi. Tahu gitu Mas? Apa Pak artinya? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar ya. Rumangsa melu handar beni. Ketika kita sudah merasa memiliki, wajib hukumnya untuk rumangsa melu handar beni, wajib melu ngrungkepi. Ngrungkepi itu bahasa Indonesianya melindungi, menggunakan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap lestari. Mulat sari rohang rosowani. Ketika kita sudah malas diri dengan saya orang Jawa, dengan latar belakang orang Jawa yang sudah meniru peradaban dari leluhur kita, mungkin ada rasa bangga dan hidup itu boleh suka dengan K-pop atau suka dengan kebudayaan barat yang sudah tidak bisa terbendung lagi, tapi masih bisa memegang teguh adat ketimuran sebagai orang Jawa yang sesungguhnya. Caranya Mas, saya sebagai pendidik, tenaga pendidikan, lebih digiat atau digalakkan lagi pendidikan tentang sadar budaya di dunia pendidikan, seperti SMK Negeri 1 Pracimantoro, SMK Negeri 1 Pracimantoro Wonogiri, yang sudah dikenal masyarakat luas dengan nama SMK Pariwisata, itu cocok karena di SMK Negeri 1 Pracimantoro sebagai wadah yang membentuk karakter anak didik untuk mampu memegang teguh identitas bangsa melalui pembelajaran seni dan budaya.
Contohnya di SMK ada ekstra seni tari dan karawitan ya juga ya dilatih. Juga teater klasik juga ada juga ya. punya, sendera tari, wayang wong juga punya. Insya Allah nanti sama Bu Lastri itu punya rencana ini dan itu kejutan untuk ke depan. Ada kejutan dari ekstrakurikuler seni budaya. Seni budaya. Ya, kalau nggak salah namanya Skansa Budaya ya, Pak. Skansa Budaya. Ya, Skansa Budaya. Terus pengalamannya pribadi nih, Pak, pengalaman pribadi di dunia seni. Ada pengalaman yang paling diingat kayak sampai wah, keren banget gitu. Pengalaman pribadinya Pak Mahmud sendiri. Kalau pengalaman pribadi yang terkesan itu semua terkesan Mas kalau seni. Semua terkesan. Yang paling mengesankan. Yang paling mengesankan dan semua juga mengesankan. Nggak ada. Berarti semua menurut Pak Mahmud itu istimewa. Jadi job besar, job kecil kita perform terbaik. Berarti semua ya istimewa ya menurut Pak. Diistimewakan. Ya, terus ada harapan kedepannya buat pemuda milenial, khususnya harapan Pak Mahmud buat pemuda milenial bisa disampaikan kepada teman-teman sobat Skansa Prasta. Monggo Pak, kalau ada harapan pasti ada. Harapan saya anak muda itu sejauh apapun anak muda itu mengekspresikan dirinya, dalam bergaul, dalam kehidupan sehari-hari itu jangan lupa akan jati diri yang sesungguhnya sebagai orang Jawa, seperti menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar. Kan banyak teman anak muda yang sudah tidak menggunakan bahasa Jawa lagi, meskipun zaman sudah berubah, tapi tata krama tetap harus dipegang teguh. Yang kedua, sering mengadakan acara atau event yang di situ memamerkan tentang seni budaya Jawa terutama. Agar apa? Ketika anak muda mau turun tangan membawa misi kebudayaan, nanti regenerasi selanjutnya itu tidak asing dengan seni budayanya sendiri. Harapan saya mungkin dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Pracimantoro sering-seringlah mengadakan event yang hubungannya dengan seni dan budaya agar semakin mendobrak nama SMK Negeri 1 Pracimantoro dari kegiatan keseniannya. Ya gitu, jadi sering-sering mengadakan event. Ngomong-ngomong tentang event nih, kayaknya SMK dulu juga pernah ikut salah satu event nasional juga yang dilatih sama Pak Mahmud. Terus kayak event-event kecil di SMK, kalau hari Jumat itu biasanya habis senam, teman-teman kalau boleh sedikit cerita, habis senam itu ekstra tari itu pasti tampil. Jadi buat memberitahukan ke seluruh murid kan, ekstra tari ini kan baru di SMK, jadi kayak ini loh di SMK ada ekstra tari gitu, yang buat mau gabung bisa gabung, kita sama-sama melestarikan budaya Indonesia bareng-bareng gitu. Betul. Ya Pak. Dan bakalan dilatih juga sama Pak Mahmud. Iya. Terima kasih Pak Mahmud udah mau mampir di podcastnya Osaka. Semoga sehat selalu dan semangat terus melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih Pak Mahmud. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton dan mau gabung di sini di Osaka. Dan jangan lupa buat di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga buat di share ke teman-teman semua, biar tahu kalau ada podcast yang seru yang membahas tentang hal-hal menarik di SMK. Terima kasih, bye-bye.